Oke, halo guys, balik lagi di channelnya AZ Production. Kali ini kita akan bahas tentang developer journalnya Axie Infinity ya, dimana dia di sini mengeluarkan satu artikel tentang economic balancing. Nah, ini menarik karena baru aja kemarin gua bahas tentang gimana sih masa depan SLP segala macam. Dan hari ini kebetulan ya dia keluarin jurnal ekonomik seperti ini. Nah, menurut gue ini sangat cocok langsung dibahas hari ini karena nyambung lah ya sama konten-konten gue yang kemarin. Oke? Oke, langsung saja kita mulai. Jadi, di sini ada beberapa hal penting yang gue pengen garis bawahi. Di sini pertama-tama kita tahu bahwa developernya sadar kalau misalkan SLP ini sedang menjadi topik yang umum lah kalau di pembicaraan di Axie Infinity Ecosystem gitu ya. Dimana dia juga tahu kalau misalkan banyak banget community itu ngomongin terus soal SLP, kira-kira perkembangannya gimana, kemudian mulai dari bearish bullishnya tentang SLP, kemudian ada juga community yang memberikan masukan-masukan kepada SLP sekiranya harus di A, B, C, itu super banyak idenya dan sekiranya katanya juga developer ini mendengarkan seperti itu ya. Nah, di sini ini chart yang kemarin gue tunjukin kalau kalian ingat nih. Nah, di sini adalah SLP burn min, tapi di sini ada net ya, ada net SLP mungkin itu apa namanya? Pendapatan bersih secara SLP ya, maksudnya bersihnya SLP yang dihasilkan itu berapa banyak gitu ya. Kalau kita bisa lihat emang sangat berbanding terbalik dengan apa yang di burn dan di min terutama, dan ini yang kuning itu yang dihasilkan ya gitu. Maksudnya SLP bersih yang di drop ke semua player seperti itu. Di sini kita juga bisa lihat di sini, as hopefully you all know, we are working number of new gaming experience including the next generation of our battle experience origins and a new lane based gaming experience atau Project K. Nah, kalau misalkan kalian lihat di Mavis Hub, sini ada Project L, mungkin nanti di bawah ada Project K ya. Jadi lane gameplay begitu seperti itu. Dan include a number of new features that will affect the economy balance gitu ya. Jadi dia tetap mengeluarin satu game-game fitur baru gitu ya, dimana biar bisa mempengaruhi economic balance, biar lebih balance pastinya seperti itu. Di sini kalau kita lihat, please know that all we are listening all of you gitu ya. Jadi dia mendengarkan kita. Jadi kita itu memberikan kepada skema Fish itu banyak ide gitulah intinya, tentang SLP economics, tentang supply dan demandnya gitu loh. Dan ini sekiranya apa yang dikumpulkan oleh developernya dan dikasih tahu di sini gitu ya. Jadi di poin yang pertama intinya adalah developer akan manually reduce SLP emission rate for daily quest, PVP dan PVE gitu ya. Jadi kalau sekarang nih di season 19 dalam sehari kita minimal dapat 75 SLP gitu ya, dengan memainkan 10 adventure, kemudian 5 arena yang harus menang seperti itu ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia akan mengurangi semua jumlah itu gitu loh. Jadi contoh kalau misalkan sekarang nih kita yang main biasa dapat 6, mungkin nanti dapat 3, tapi kayaknya agak nggak mungkin sih di sini. Kalau gua ngerasa mereka akan ngurangin yang di higher rank gitu, karena kalau higher rank kan sudah dapat AXS ya gitu. Nah, jadi di sini tapi yang gue yakin SLP yang akan dikurangin lagi adalah itu yang daily quest dan PvE, dimana ini yang dari 100 kemarin sekarang jadi 50, daily quest dari 50 jadi 25. Gua nggak tahu kalau di halving lagi jadi berapa banyak, itu gua nggak bisa mikir lagi sih. Mungkin sehari akan dibatasin mungkin 50 atau 25, kita nggak tahu ya. Oke. Kemudian change ratios of in-game incentive. Jadi intinya di sini adalah SLP itu kan bukan hanya token satu-satunya di ekosistem gitu, ada AXS. Nah, community ini bertanya, kenapa lu nggak jadiin AXS reward juga sih gitu loh. Jadi jangan SLP doang, jadi ada AXS dan SLP, orang bisa dapat itu gitu loh. Nah, jadi kalau di sini developernya nggak bisa ngasih AXS secara untuk play to earn ya, karena AXS itu istilahnya nggak ada kegunaannya. Kemudian kalau dirilis lagi ke market, dirilis lagi ke player, maka akan menciptakan another inflation gitu intinya. Sejauh ini ya AXS itu hanya untuk leaderboard rewards gitu, dimana yang rank 1 sampai 1000 gitu ya dapat AXS. Nah, di sini kita bisa lihat and reducing SLP rewards to high MMR players as one option gitu. Jadi kemungkinan kalau kalian rank di 2000, 3000 gitu, kemungkinan SLP-nya akan dikurangin lagi. Nah, kalau ini reduce SLP produced through non-skilled, automated or voting techniques nya.
Ini sebenarnya kemarin udah katanya mereka ada nge-ban berapa banyak aksi yang istilahnya mencurangi, kemudian meng-abuse sistemnya itu. Jadi mereka hanya menggunakan bot, jadi cuma pengen dapetin, kalau dulu kan 150 kemudian dikurangi jadi 75, tapi menurut gua orang yang punya bot ya tetap lakuin aja karena nggak ada ruginya, tidak keluar modal seperti itu ya. Nah, jadi mungkin ini yang masih apa ya istilahnya ya? Istilahnya masih menjadi masalah di mana sistemnya aksi Infinity itu belum bisa mencari istilahnya lubot bukan seperti itu kalau gua rasa ya. Oke, kemudian di sini ada penawaran untuk increase demand. Nah, kita lihat ya increase demand SLP itu kalau di sini sih cuma 2, tapi gua agak bingung tetap ya karena kalau kalian lihat aksi releasing burning consumption gitu ya. This is a very significant feature that we have to be very careful around gitu ya. Jadi ini feature yang sangat signifikan gitu, tapi mereka harus berhati-hati juga. Karena jadi di mana mereka akan mencoba secara small group gitu ya, small test gitu. Mungkin hanya terdiri dari beberapa orang di mana mereka akan burn aksinya gitu loh. Dan mungkin dilihat sih kira-kira mekanismenya seperti apa seperti itu. Dengan nge-burn aksi ini, mereka menganggap mereka bisa meningkatkan demand-nya SLP. Karena istilahnya aksinya di burn terus gitu ya, kemudian orang tetap bikin, jadi aksinya terus muter gitu ya, terus muter, jadi orang istilahnya tetap beli seperti itu. Dan anehnya seperti ini sih kalau gua selama membaca sampai sini ya, karena jujur ini developernya ngerilis ini tapi tidak menyelesaikan masalah apa yang di community ya gitu. Oke, nanti gue kasih tahu alasannya kenapa, tapi ini kita lanjut baca lagi di mana community SLP buyback. Ya, ini mah klasik ya seperti yang gue bilang tadi. Jadi we may allocate some of the marketplace fee for a limited time to buy back SLP. Ya, kemarin di video kemarin gue udah bilang kalau pasti developer itu ada menyediakan dana untuk buyback SLP untuk nahan harganya seperti itu. Jadi biar nggak ngedam terlalu banyak gitu ya. Dan buyback SLP ini tebak kalian taruh kemana? Di treasury gitu ya. Gue nggak yakin ditaruh treasury, gue yakinnya ditaruh di LP sih. Jadi mereka istilahnya punya dapat RON gratis lagi. Ya you know lah developer, ada aja caranya gitu ya. Nah ini gue kenapa bilang aneh di sini? Karena balik lagi SLP-nya itu tidak ada use case tambahan gitu loh. Tidak ada sama sekali satupun use case tambahan yang istilahnya bermakna emang orang pakai gitu. Jadi hanya yang dipakai breeding, kemudian increase demand-nya ya itu hanya aksi burn. Ya buat apa gitu loh aksi burn. Kalau di burn kita nggak tahu jadi apa, kalau di burn jadi SLP lagi ya sama aja bullshit lagi gitu. Kalau di burn jadi AXS juga nggak mungkin karena mereka aja di sini nggak mau ngasih reward berupa AXS karena ya itu takut AXS-nya inflasi lagi seperti itu ya. Nah, sedangkan kalau kalian tahu di sini kan mereka takut AXS sebagai inflasi gitu ya. AXS jadi inflasi kayak SLP gitu. Sedangkan di sini kalian lihat increase demand for SLP and AXS. Jadi kalian lihat ya di sini kalau kita mainkan logiknya, jadi kita tahu koin mana yang akan diuntungkan, koin mana yang akan dirugikan. Nah, seperti itu kurang lebih ya. Gitu sih, ya. Itu yang gua dapet dari sejauh ini. Sejauh ini gua belum menemukan sesuatu yang sifatnya economic balancing, padahal judulnya economic balancing. Gua agak kecewa sih baca ini sebenarnya. SLP masih tidak mendapatkan use case-nya yang benar gitu. Bahkan dia di land di new gameplay yang project K apalah itu gitu ya. Itu pun belum mendapatkan maksudnya rewardnya apa? Apakah RON, apakah SLP lagi atau bisa reward AXS. Kalau reward AXS agak nggak mungkin karena kalian bisa lihat di bacaan yang tadi di sini di mana mereka nggak mau AXS itu menjadi inflasi lagi. Nah, di sini dia bilang emang banyak faktor, banyak ide, bla bla bla. Jadi dia nggak bisa memberikan janji untuk diimplemented gitu ya. However, we are spending biasalah kasih harapan-harapan indah, guys. Ulala. Oke, lanjut. Ini final note gitu ya. Kemudian di final note ini kalau kalian sadar di mana pada saat season 19 off season itu jadi MMR itu tidak lanjut gitu ya, jadi di reset semuanya. Jadi mulai sekarang ini sih mereka sebenarnya resetnya kemarin mendadak, nggak ada pemberitahuan, nggak ada apa-apa, tapi setelah Substack ini baru dikasih tahu gitu.
Jadi ini dia ngakuin dia salah gitulah, gitu ya. Nah, jadi mulai sekarang nih aksi ini, kalau nanti misalkan season 20 mulai gitu, kita start di 1200 lagi gitu ya. Kemudian nanti season 20 end, kita akan start lagi dari 1200 gitu. Jadi ketika off and on season itu kita akan mulai di reset semua dari 1200 lagi, seperti itu. Dengan sering reset MMR orang itu, pendapatan SLP orang itu akan menurun. Ya benar juga sih, karena off season ya, kalau off season kalian lanjut, contoh SLP kalian masih dapat 12 tapi karena di reset jadi 6, kemudian penghasilan beberapa orang yang di atas akan berkurang sebanyak 50% seperti itu. Tapi di off season ini untuk top 1000 playernya nggak dapat apa-apa guys. Jadi ya udah biarkan saja seperti itu. Terakhir, we want to reiterate that we care deeply about economy of Axie Infinity community. Ya, kita lihat aja ke depannya benar atau enggak. We spend considerable time thinking deeply about the trade-offs between short and long the economic balancing, while we will continue to learn strongly toward the long-term growth and sustainability bla bla bla. We want you to know that we plan to shift some. Ya ini enggak gitu penting lah. Jadi intinya adalah sampai detik ini di 2022 6 Januari SLP dengan harganya yang ngedam seperti itu dan BTC-nya ngedam lagi guys, gitu ya, belum mendapatkan use case sama sekali gitu ya. Ada pro dan kontra, tapi sebagian besar gue yakin kontra sama jadian ini gitu ya. Ini gue bukan head speech tentang Axie Infinity, bukan ngevat atau segala macam. Ini gue cuma balik lagi memberikan apa yang ada, memberikan apa yang dikasih di sini gitu ya. Jadi intinya kalau dari gue ya, ini gue secara opini, kalian boleh terima boleh enggak silakan, kalian mau respon apapun itu juga terserah. Dari Dev Journal Economic Balancing ini gue kecewa, sebenarnya judulnya bukan Economic Balancing tapi Dev Journal, harusnya tulisnya What Dev Want gitu ya. Karena ini tidak sedikit pun mewakili apa yang dimau oleh community menurut gue gitu ya. Karena di sini balik lagi tidak ada use case untuk SLP, dan kemudian disuruh naro AXS, mereka takut kalau AXS-nya inflasi lagi sama kayak SLP gitu. Jadi it's a pussy move menurut aku ya. Gak menyelesaikan masalah, malah nambah masalah di SLP-nya. Ya kalau begini terus gue yakin dalam 1-2 tahun ke depan Axie akan ditinggalin orang sih, karena balik lagi SLP-nya tidak ada use case-nya sama sekali, sedangkan playernya udah di mana-mana. Ya kalau first in first out aja lah, kalau lu masuk terakhir ya udah lu cuci piring gitu aja sih sejauh ini gue yang ngedapat dari Axie ini. Itu opini gue masih punya account, bukannya gue ngomong ini kayak gue nggak punya account ya, gue juga gak punya account, gue juga masih berusaha untuk BEP. Gue udah kasih tahu kalian kalau gue di video-video sebelumnya ada masih sekitar hampir $1000 yang harus di BEP-in. Dengan harga Axie sekarang kira-kira kalian butuh berapa lama? Menurut gue cukup butuh lama, karena Axie gue jujur rada sampah-sampah mungkin ya gitulah, tapi nggak apa-apa. Selama masih bisa dibuang ke market, ya saya usahakan biar bisa dibuang ke market, seperti itulah intinya. Oke. Jadi itu aja untuk video kali ini, semoga kalian paham, kalian mengerti. Semoga kalian bisa mengambil inti-intinya. Oke. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. See you kalian di video-video lainnya. Bye.